Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat sekalian, terakhir kemarin kita membahas tentang infak, yang ternyata infak itu secara umum, kalau menggunakan istilah yang umum, itu lebih luas dari zakat. Semua harta yang kita keluarkan untuk keperluan apapun itu disebut dengan infak. Tapi ketika kita berbicara zis, zakat, infak dan sedekah, maka yang dimaksud infak bukan infak dalam arti yang umum tadi. Tentunya ini hanya pengertian khusus, maka biasa disebut fisabilillah, infak fisabilillah. Kalau infak secara khusus, kalau kita berbicara zakat, infak, sedekah, berarti ya harta yang dikeluarkan di luar dari yang wajib, yaitu yang zakat tadi, yang tujuannya untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk kepentingan umum. Nah, secara umum itu berarti infak secara khusus seperti itu. Kalau zis itu zakat, infak lah. Infak itu harta di luar zakat yang pengeluarannya untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk kepentingan umum. Itu yang disebut dengan infak. Sekarang kita lanjutkan sedekah. Sedekah itu ternyata ada 3 pengertian dari sedekah itu. Saya ulang lagi ya. Yang pertama, seperti yang disebutkan Mahmud Yunus atau Bahba Az-Zuhairi, kurang lebih sama. Pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Jadi pemberian tanpa imbalan yang diberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan. Ini disebut dengan sedekah. Tapi kita pahami ini sedekah secara khusus. Jadi ketika uang itu kita berikan kepada orang-orang fakir, maka itu disebut sedekah. Sedekah ini prinsipnya hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Maka seringkali disebut sedekah tatawwu atau sedekah an-nafilah. Tatawwu itu yang di luar dari yang wajib, nafilah itu yang tambahan dari yang diwajibkan. Maka untuk membedakan dengan yang hukumnya wajib disebut kata tatawwu atau nafilah, sedekah tatawwu atau sedekah nafilah. Itu yang kita maksud sedekah dalam arti yang pertama ini. Sedangkan zakat kan dipakai sedekatun mafruḍatun, itu untuk membedakan dengan sedekah yang tatawwu ini. Namun Bahba Az-Zuhairi menguraikan bahwa hukum itu bisa berubah. Sedekah itu bisa berubah menjadi haram kalau diketahui bahwa penerima sedekah akan memanfaatkan kepada yang haram. Jadi kalau orang yang kita beri itu tukang mendem, tukang selingkuh, ya. Kalau kita kasih malah digo selingkuh, kita tahu itu berarti haram makan. Ngerti wab digo
mendem kok dikai nyontake, apalagi niatnya sekono. Kowe kan apa itu butuh duit, rambut duit, nyontake nggo mendem kono. Berarti ya sedekah tapi itu hukumnya haram. Karena ada kaidah al-wasilatu ilal harami haramun. Perantara menuju kepada yang haram itu hukumnya juga haram. Jadi memberikan perantara fasilitas menuju keharaman. Seperti saya tidak pernah berjudi, tapi rumah saya itu digunakan untuk berjudi. Monggo silakan rumah saya, insya Allah primpen nih, layak ngerti. Itu artinya berarti dia memberikan fasilitas menuju keharaman, hukumnya juga haram. Itu kaidahnya seperti itu. Bisa pula menjadi wajib sedekah itu. Kalau kita punya roti umpamanya ya, atau punya air aqua atau airmu, sementara di depan kita ada orang sing kelaparan, kehausan, semata-mata nggak mati, maka sedekah kepada mereka itu hukumnya menjadi wajib karena darurat. Kalau tidak kasih bantuan dengan sedekah kita bisa mati saudara kita itu, maka sedekah itu berubah menjadi wajib karena kondisinya tadi, kondisi orang yang harus diberi apa itu bantuan itu tadi. Karena ada ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak akan terlaksana, maka suatu hukumnya juga menjadi wajib. Kalau disebut sedekah secara mutlak, sedekah itu saja, itu berarti yang hukumnya asalnya sunnah itu tadi. Jadi sedekah secara umum. Yang kedua, sedekah yang bermakna zakat. Ini makna sedekah yang kedua itu muratif dengan zakat. Sedekah berarti zakat. Seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah tidak berfirman innamas zakatu. Ini ayat berkaitan dengan asnaf 8. Tapi menggunakan kata sedekah. Innamas shadaqat, bukan innamas zakat. Tapi maknanya zakat. Sedekah itu punya arti zakat. Ini makna sedekah yang kedua. Jadi memang zakat. Fa'alimhum anallah iftarada alaihi shadaqatan. Kalau mereka sudah puasa, sudah sholat, sudah puasa, kira-kira gitu ya, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekah. Ini ada kata sedekah yang bermakna zakat. Tapi hadirin sekalian yang berbahagia, para ulama membuat indikator sedekah itu akan dimaknai wajib atau zakat kalau ada kata-kata fardhah. Ini lihat dalam apa itu ayat yang berkaitan dengan asnaf 8. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Di sini fardhatan minallah, ada kata itu sedekah itu merupakan kewajiban dari Allah. Nah, ketika sedekah kok ada kata fardhah, maka yang dimaksud zakat. Kita lihat juga tadi, ini tadi artisnya ini tadi. Iftaradu alaihim sedekah. Di sini ada kata iftaradu, Allah mewajibkan mereka untuk sedekah. Sedekah tapi yang diwajibkan. Maka sedekah yang ada kata diwajibkan itu maknanya zakat. Jadi indikasi bahwa sedekah itu punya makna zakat ketika di situ ada kata-kata diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah di situ maknanya zakat. Ini seperti iftaradu alaihim sedekatan. Allah mewajibkan kepada mereka merupakan sedekah, sedekah yang mafruḍah di sini, maka itu disebut zakat. Jadi sedekah dengan arti yang kedua itu muratif dengan zakat. Kalau yang pertama tadi yang hukumnya sunnah, yang tujuannya kepada orang-orang yang fakir, miskin atau membutuhkan. Yang ketiga,
di dalam hadis riwayat Muslim ini menjelaskan makna sedekah yang luas. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dan termasuk sahabat yang pemberani. Karena waktu itu umat Islam masih dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, belum ada yang berani terang-terangan. Tapi Abu Dzar ini begitu masuk Islam, dia langsung ke Masjidil Haram menyatakan saya mengikuti ajaran Muhammad, saya bersyahadat di masjid itu. Apa yang terjadi? Babak belur, diwantomi sama orang-orang musyrik Quraisy di Masjidil Haram, dan waktu itu ada sekitar 3.600-an berhala yang ada di sana waktu itu. Tapi untungnya ada yang mengenal Abu Dzar ini Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kalau dulu itu jago perang. Ini kalau mati satu, hati-hati loh, kita perang dengan Bani Ghifar ini. Akhirnya dia selamat. Mungkin kalau tidak ketahuan mungkin bisa mati di keroyok ini. Tapi ada yang tahu dia dari Bani Ghifar. Nanti kalau Bani Ghifar marah bisa perang dengan Bani Ghifar, bahaya ini kita. Akhirnya selamat ini Abu Dzar Al-Ghifari. Itu bisa kita baca di Rijalun Haular Rasul. Saya dulu waktu kecil itu dibelikan bapak saya itu buku yang sampai sekarang saya masih teringat-ingatnya. Namanya, judulnya itu 60 Sahabat Rasul. Itu kitab yang bagus itu. Dan ketika saya di Baghdad itu saya penasaran, karena itu terjemahan. Saya penasaran, begitu saya cari-cari, oh ternyata ketemu judul aslinya. Namanya ternyata Rijalun Haular Rasul. Jadi saya juga sudah punya buku aslinya ini. Kalau dulu diberikan bapak saya waktu SD lah, kira-kira anak kecil itu diberikan buku itu suruh baca, nah itu mengenal para sahabat ya di situ itu diberikan buku 60 sahabat Rasul yang hebat-hebat itu. Salah satunya sahabat Abu Dzar ini. Beliau bercerita, nah tidak terlalu belajar kemana-mana, kita fokus ke tema sedekah kita. Beliau bercerita, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi, mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, dzahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang ahli dusur itu orang-orang yang banyak duitnya, para konglomerat itu wahai Rasul. Mereka yang kaya raya itu Rasul, mereka nanti pergi dari dunia ini bil ujur, penuh dengan pahala. Jadi ini ceritanya Pradul. Dan dalam penjelasan yang Pradul ini sebenarnya orang-orang muhajirin. Karena orang-orang muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mereka hijrah ke Madinah itu kan tidak semua barangnya bisa dibawa. Kalau kita kan mungkin lebih mudah ya, simpan di ATM itu ya. Kalau dulu kan barang-barang ya apa yang di rumah itu saja. Begitu ditinggal itu ya semuanya bisa disita oleh penduduk Mekah itu. Maka banyak orang-orang kaya Mekah begitu hijrah jadi miskin langsung. Mantan kaya jadi miskin, itu banyak muhajirin. Tapi menariknya kan waktu itu tidak ada kamp pengungsian kan itu ya. Menariknya di situ. Mengapa? Karena mereka dipersaudarakan oleh Rasul. Yang kamarnya lebih itu sebagian nanti muhajirin masuk di kamar-kamar sahabat yang dari kaum Ansor. Bahkan yang dipersatukan dalam satu rumah saling mewarisi kan waktu itu. Sampai turunnya ayat mawaris. Begitu sudah turun ayat mawaris, maka kalau tidak ada sebab-sebab dapat warisan, meskipun satu rumah, mereka di satu rumah kan sudah tidak saling mewarisi lagi. Jadi ceritanya mereka kan jadi miskin mendadak. Dan cerita di Madinah banyak orang-orang kaya, yusalluna kama nusolli. Mereka itu sholatnya sama dengan kita, sepodo lah pada sholatnya, pahala sholatnya sama. Wa yasumuna kama nasumu, dan puasanya ya podo, kita puasa mereka juga puasa.
Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lah kita tidak bisa. Pripun Rasul? Awake dhewe kalah nek carane ngene iki. Jadi pradunia itu sebenarnya urusan akhirat. Bukan urusan dunia, urusan akhirat. Lah kalau ngeten iki kita bagaimana bisa bersaing dengan mereka wahai Rasul? Itu sahabat-sahabat Muhajirin yang kira-kira jadi miskin gitu. Melihat yang kaya raya banyak bersaudara, mereka melihatnya wah ngiri aku. Mereka sholatnya podok, posisi podok, tapi infak saudara terus, kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa melawan merekanya, bisa berfastabilul khairat dengan mereka, bisa mengimbangi mereka. Qala, maka Rasul menjawab. Nah ini pemimpin itu kalau ada sing pradul biasanya memberikan solusi. Dan Rasul di sini sudah menjelaskan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah memberi kalian cara bersedekah? Ini kan ya tasaddaqun, mereka bersedekah dengan apa itu kelebihan harta mereka, maka dapat pahala terus. Lah kita bagaimana? Maka Rasul menjawab jawaban, bukankah Allah juga sudah memberikan kalian jalan untuk bersedekah? Banyak jalan untuk bersedekah itu. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Kamu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Kamu bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dan setiap kamu bertahlil la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Kamu nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, itu sedekah. Yang terakhir yang menarik, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan terhadap istri-istri kalian, kalau kalian menggauli istri-istri kalian, itu juga sedekah. Lu banyak tuh carane. Orang geru dengan harta, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kamu mendatangi istrimu itu sedekah. Kan banyak cara untuk bersedekah itu. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata sedekah itu sangat luas. Tapi kita lanjutkan dulu penjelasannya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Masa Rasul, kita mendatangi istri-istri kita kan dengan syahwat. Masa kan pahalane rapati percaya lho. Masa kita datangi istri kan dengan syahwat. Masa ada pahalanya? Pahala sedekah lagi. Qala, apa jawaban Rasul? Analogi Rasul. Ara'aitum law wadu'a fi haram. Tahukah kamu kalau mereka itu meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, yaitu kalau berbuat zina, akana alaihi bi'awazun, apakah dengan itu dia berdosa? Wa kadzalika idza wa'adhaha fil halal, demikian juga kalau dia letakkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun. Tempat yang salah yaitu berbuat zina ada dosanya. Kalau di tempat yang benar dengan istrinya maka ada pahalanya. Itulah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menggambarkan makna sedekah yang sangat luas. Ternyata tidak hanya harta, tapi tadi amar ma'ruf nahi mungkar, tasbih, berarti zikir kita juga bagian dari sedekah. Kita berzikir bersedekah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah itu bagian dari sedekah. Menggauli istri itu juga bagian dari sedekah. Maka Rasul juga bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kalian berbuat yang ma'ruf, yang baik, itu berarti kamu sudah bersedekah. Dalam riwayat yang lain, wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah dengan gitu. Dan kamu tersenyum di hadapan saudara kamu itu sudah sedekah. Ketemu saudara itu langsung senyum lebar. Assalamualaikum, kaifa bagaimana kabarnya? Itu dengan wajah berseri-seri itu sudah sedekah. Jadi yang blundel itu ketemu aja apa itu wajahnya aja sudah merengut, itu berarti enggak sedekah. Maka mari sedekah itu tidak hanya berkaitan dengan harta, juga ternyata materi dan non materi. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu?
Sedekah dalam arti yang luas ini lebih luas dari zakat dan bahkan lebih luas dari sedekah. Kalau lebih luas dari infak, lebih luas dari zakat dan juga lebih luas dari infak. Karena infak itu tetap berkaitan dengan harta, tujuan apapun tapi kaitannya masih dengan harta. Tapi kalau sedekah dalam arti yang luas bisa berupa infak itu tadi, bisa berupa yang non materi itu tadi. Berarti sedekah itu ternyata makna luasnya jauh lebih luas dari infak dan sedekah. Karena nanti kalau ada ayat mamanya ya, orang-orang yang meninggal menyesal itu, mbok ya dikai barang sedikit saja kan ya, sebentar saja, fa'asoddaqah, wa aku menasal fa'asoddaqah itu sedekah dalam arti yang luas itu berarti semua akan memperbanyak berbuat baik, ya berjuang, berdakwah, pokoknya kebaikan akan dia lakukan. Fa'asoddaqah tidak sekedar sedekah harta, fa'asoddaqah ini ya makna yang umum tadi, pokoknya apa berbuat baik. Kayak waktu setahun itu tambah berbuat baik semuanya. Kira-kira sing kuwi seperti itu. Nek di aku kok serasi do nyalon lah kira-kira. Tambah ibadah baik ya begitu. Tapi gandeng belum pernah mengalami seperti itu ya, belum menyesalnya belum seperti orang yang sudah meninggal dunia menyesalnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang besar penyesalan kita. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, itulah tiga makna sedekah. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita berbicara zis, berarti infak dan sedekah itu secara khusus. Zakat yang sudah kita bahas, yaitu jenis hartanya sudah ditentukan, kadar hartanya sudah ditentukan, kepada siapanya sudah ditentukan, dan itu hukumnya wajib. Yang sudah kita kenal itu zakat. Nah, di luar zakat itu yang hukumnya tidak wajib, itu kalau ditujukan untuk dakwah, untuk perjuangan, untuk kemaslahatan umum, di luar zakat itu namanya infak. Tapi kalau tidak untuk kepentingan umum, tidak untuk perjuangan dakwah, tapi diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu namanya sedekah. Nah, infak, zakat, infak, sedekah. Maka kalau umroh di masjid itu bukan sedekah, itu lebih ke infak. Karena itu untuk memakmurkan dakwah juga, itu berarti kaitannya dengan infak, bukan untuk sedekah. Nah, kalau mau diberikan kepada fakir miskin, itu uang yang kita tujukan untuk dibagikan kepada fakir miskin, maka uang itu uang sedekah. Nah, sekarang sudah kita ketahui berarti apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tema yang terakhir dari tema zakat, yaitu wakaf. Monggo. Saya pernah mendengar kaitan dengan infak. Jadi contohnya infak di masjid. Ada beberapa yang mengatakan bahwasanya infak di masjid itu tidak boleh dipakai kecuali untuk masjid, bangun masjid, maknanya seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya infak di masjid itu ya infak secara umum, maknanya yang penting untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh juga tentang infak yang sudah diucapkan, diniatkan. Contohnya saya infak untuk pembangunan masjid, gedung atau masjid ya. Setelah itu ternyata masjidnya sudah jadi, artinya uang ini belum terpakai. Nah, bolehkah uang itu dimanfaatkan untuk selain daripada yang diakadkan tadi? Prinsipnya kalau itu umum, itu mutlak, itu masih dalam kemutlakannya. Jadi kalau tidak ada kekhususan, tidak ada persyaratan, tidak ada kekhususan, maka itu berlaku mutlak atau berlaku umum. Contohnya kalau untuk infak, berarti semua untuk jalan kebaikan, apa itu dunia dan akhirat kita, untuk dakwah, untuk perjuangan, itu bisa umum. Jadi kalau ada orang berinfak dan orang yang menyebutkan ini kotaknya juga kotak infak untuk bangun masjid, beda. Ini kotak infak, itu yang pertama tadi ya. Berarti itu berlaku umum. Prinsipnya
bisa untuk semua jenis infak, tidak hanya khusus yang di situ. Nah, umpamanya kalau ada kelebihan kita untuk perjuangan, umpamanya dakwah mana keluar itu ke daerah Papua yang minoritas, itu dana itu umpamanya itu yang perjuangan, itu bisa saja. Itu kalau infaknya umum, tidak ada ini infaknya untuk A, untuk B, untuk C gitu ya. Kalau infak umum, insya Allah itu selama tujuannya memang untuk infak itu sudah benar. Tapi ketika si penerima infak itu menyatakan monggo siapa yang mau infak untuk bangun masjid, berarti di situ sudah menentukan infak itu diniatkan untuk membangun masjid. Maka ini al muslimuna ala syurutihim. Kalau memang sudah mengatakan itu ya prinsipnya untuk itu. Kalau untuk ini kita untuk gunakan untuk bangun masjid, ya memang sesuai amanahnya tadi. Oleh yang infak kan tahu mau untuk bangun masjid, ya tak lebih berarti niatnya untuk bangun masjid. Berarti kalau dikhususkan, mengkhususkan diri dari penerima tadi, ya berarti itu untuk tujuan yang khusus. Maka kalau kita umpamanya masjidnya sudah jadi, sementara dari infaknya itu infak untuk bangun masjid, maka perlu terus terang saja disampaikan ketika Jumatan atau apa, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kemarin sudah terkumpul infaknya sebanyak 500 juta dan yang 450 juta sudah kita bangun masjid, ini ada 50 juta. Maka karena masjid sudah jadi, sudah apa itu, maka akan kita gunakan, kita minta izin untuk kita gunakan, sampaikan kepada masyarakat bahwa kita menggunakan, supaya mereka juga mengetahui bahwa ternyata sudah selesai masjidnya dan untuk kepentingan yang tujuannya tetap untuk fisabilillah. Insya Allah semua yang berinfak dengan ikhlas itu, kalau sudah diberitahu seperti itu, insya Allah akan menyadari. Ya, memang masalah tidak pakai menaikkan gitu kan. Maka sampaikan untuk kepentingan yang ini atau menjadikan usul untuk yang mana, itu kan boleh kan. Itu disampaikan terus terang, itu paling baik seperti itu. Daripada kita sembunyi-sembunyi, nah, terus terang aja sampaikan kepada masyarakat, pokoknya sudah kita sampaikan karena sudah jadi masjidnya, ada kelebihan ini untuk ini. Tapi kalau memang ada kekurangan, sebaiknya tetap itu. Umpamanya jadi untuk bangun masjid masih, tapi sumur bornya ini belum punya kita, ya wes berarti bagian dari masjid. Kalau memang masih ada seperti itu, ya monggo sebaiknya tetap dilaksanakan sebagaimana kita memang menyampaikan kepada mereka tujuan infak itu untuk ini dan untuk itu. Maka untuk supaya meringankan kita, itu ya nggak perlu dipersyaratkan sendiri oleh kita. Ya supaya dengan sing infak untuk masjid dan lain sebagainya, insya Allah pokoknya untuk fisabilillah itu insya Allah bisa untuk umum. Betul ya? Ada pertanyaan yang lain? Untuk zakat fitrah itu apa pembagiannya, ada batas wilayah gitu. Apakah bebas maunya dibagi kemana, apa ada batas? Baik. Terkait pembagiannya itu memang secara khusus tidak ada. Umpamanya harus membatasi, harus radius sekian, harus di kampung sendiri, itu tidak ada. Tapi perintahnya keluarkan satu sok, setiap kepala satu sok kepada fakir miskin. Tidak disebut daerahnya mana, daerahnya yang bersedekah atau yang mengeluarkan zakat atau tidak disebutkan. Tapi kepada siapanya yang ditentukan, fakir dan miskin. Ummatan lil fuqara wa tuhratan lis saingan gitu kan. Maka prinsipnya zakat fitrah atau zakat fitri, kalau bisa bahasa Indonesia itu zakat fitri, sebagaimana idnya adalah idul fitri bukan idul fitrah. Idul fitri, zakatul fitri itu kepada siapanya orang-orang fakir miskin, tapi radius atau tempatnya tidak disebutkan. Tapi ada satu hadis yang dipakai oleh para ulama untuk prinsip dalam berinfak atau bersedekah. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya itu punya satu mangkok makanan sayuran. Padahal kita punya 2 tetangga. Ini kita berikan kepada siapa Rasul? Karena kan dibagi 2 tidak cukup. Ini cuma untuk satu keluarga saja. Maka ini kepada siapa Rasul?" Apa sabda Rasul? "Ila aqrabihima min kibaba." Berikan kepada yang pintu rumahnya
lebih dekat dari pintu, paling dekat dengan pintu rumahmu. Artinya apa? Ada keutamaan yang terdekat dulu. Nah, itu keutamaan. Maka prinsipnya memang tidak ada apa itu, umpamanya kita kirim ke luar Jawa, kalau keluar provinsi itu nggak ada masalah. Tapi di sini ada apa itu, ada hal yang menarik, yaitu yang terbaik itu yang terdekat. Berikan yang paling dekat dulu. Artinya kalau terdekat sudah beres, baru kita yang lebih jauh, baru yang lebih jauh. Kecuali kalau kondisi tertentu. Umpamanya di Jogja ada bencana alam. Nah, kan kita sampaikan saja kalau begitu. Mungkin kita dapatnya sedikit-sedikit, nanti yang banyak akan kita kirimkan ke sana untuk apa itu saudara kita yang terkena bencana alam, itu disampaikan. Jadi memang yang punya hak itu ya yang terdekat itu, yang lebih utama itu yang terdekat. Jangan sampai kita kasih yang jauh-jauh tapi tombol terparu malah keleran, itu yang tidak pas. Ngerti? Jadi ada hadis yang tadi dijadikan para ulama untuk ukuran, maka yang terbaik itu yang paling dekat. Kecuali memang di antara memang ada, itu kaidah umumnya. Selain bencana itu, kecuali kalau di depan rumahnya yang dekat dengan pintu rumahnya itu kaya, sementara di belakangnya miskin, nah itu kalau kita untuk sodakohkan itu lebih baik diberikan kepada yang di belakangnya. Itu karena terkait dengan prioritas itu tadi. Jadi kalau umpamanya di depan kita itu yo kaya, nih belakangnya berarti miskin. Nah ini mungkin saking ini ya rapati kono pirang-pirang itu ya berikan di belakangnya roda tuh, tapi karena yang lebih membutuhkan, karena yang di dekatnya sudah beres. Tapi kalau sama-sama miskin sama butuhnya, yang lebih dekat itu lebih baik. Itu prinsip. Tapi kalau ada orang yang lebih hadose itu ya insya Allah segera bisa. Kurang utama tapi tetap sah. Bisa dipahami ya? Ada yang lain? Semisal ada tempat untuk membangun masjid, terus beberapa tahun masjid itu direnovasi. Bagaimana infak yang malam itu atau terputus atau Baik. Mungkin itu saja. Baik. Sebenarnya kalau kita mau memahami harta yang sudah kita keluarkan, entah itu zakat, infak, sedekah, ibadah kita, itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di sini sebenarnya memotivasi kita. Itu kan matematis sekali. Matematis sekali kan gitu ya. Artinya kesannya kalau orang itu melihat, kadang-kadang begitu cara berpikirnya. Ini nanti kan infak saya kan untuk ini kan dilogohkan, kemudian bangun masjid lagi, berarti infakku harus rusak dong gitu. Padahal insya Allah pahalanya sudah didapatkan. Begitu dengan infak itu sudah didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Enggak perlu khawatir itu kurang itu balasan dari Allah itu. Enggak perlu khawatir, kita enggak mau. Jadi kalau kita melihatnya, kalau memang mau dirubuhkan dan mau dibangun yang bertingkat, bismillah. Kita profil apa itu ke depan, bismillah. Dan enggak perlu khawatir, enggak perlu memikir, wah berarti dangkras dari rumah jadi rasa, enggak perlu. Kita insya Allah balasan yang Allah berikan kepada kita orang kurang-kurang. Apalagi kalau dengan siap infak lagi, wah bangunan loh, tak infak meneh, itu aman. Itu memikirnya ke depan bukan ke belakang. Yang di belakang sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkait dengan wakaf, saya juga akan menyampaikan hal yang berkait dengan itu. Menarik, nanti kita sampaikan lagi ya, tema tentang itu saya sampaikan lagi ketika kita berbicara tentang wakaf. Patuh ya? Baik. Fikih wakaf kontemporer. Ini sebenarnya saya mixkan dengan munas tarjih yang terakhir yang diadakan di Pekalongan, Pekajangan Pekalongan. Itu munas tarjih sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, kemarin saya juga mendapat amanah dari Majelis Tarjih wilayah Jawa Tengah untuk menyampaikan hasil munas tarjih itu di PDN Karanganyar. Ini maka ya apa itu sekaligus bisa lengkapi fikih wakafnya dengan bahasa kontemporer. Ini fatwa yang terkini dari Majelis Tarjih dan Tajzid pimpinan pusat apa itu Muhammadiyah yang sudah
tanfidkan dari Monas Tarjih. Nanti kalau ada yang ingin ngopi di sini ada ini masih tadi saya ambilkan nyari-nyari di sini. Nah ini hasil Monas Tarjih. Ini Monas Tarjih ke-32 tahun 2024. Ini fikih wakaf kontemporer. Memang saya mix, jadi ada tambahan-tambahan dari saya, tapi ada penjelasan-penjelasan dari Masjid Tarjih dan Tajdid. Jadi memang nyampur ya, bukan murni apa itu fatwa Tarjih, karena saya sebelum ada fatwa Tarjih saya juga sudah punya kajian fikih wakaf, sehingga saya campurkan dengan apa yang sudah difatwakan, dikeluarkan fatwanya oleh Masjid Tarjih dan Tajdid, pimpinan pusat Muhammadiyah lewat Monas Tarjih. Wakaf, takrif secara bahasa itu diam, tetap, berdiri. Kata wakofa. Maka nanti kalau kita berbicara dengan wakaf itu asalnya sesuatu yang diam, yang tidak bergerak, tetap, tidak bergerak. Itu kata wakaf. Maka tadi saya katakan kontemporer, secara bahasa tetap, diam, tidak bergerak. Kalau bahasa Arabnya itu yang Okor itu benda-benda yang tidak bergerak. Kalau ghairu okor itu benda-benda yang bergerak. Contohnya benda yang tidak bergerak itu ya tanah kita ini. Kita pindah ke Malang bisa ya tanah kita. Ketika tidak bergerak, maka ini disebut okor. Tapi kalau kayunya itu bisa dipindah kemana-mana. Bahasanya itu okor. Mobil kita bisa kemana-mana. Bisa dipindah-pindah kemana-mana, itu berarti harta yang okor. Maka kalau kita melihat dari asal kata dari wakaf itu, prinsipnya secara bahasa adalah sesuatu yang tetap atau diam atau tidak bergerak. Itu makna dari wakofa, yakifu. Atau berdiri tegak, itu orang yang tidak kemana-mana, jejak upacara itu wakofa, wakifun. Nah, itu kata wakaf. Secara istilah, mengabadikan atau menetapkan sesuatu dan menjalankan atau melepaskan kemanfaatannya atau kegunaannya untuk kebaikan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat istilah yang dipakai oleh para ulama terdahulu, kesannya memang juga menetapkan sesuatu, mengabadikan, berarti untuk selama-lamanya. Tapi dalam wakaf kontemporer ada pertanyaan, bolehkah wakaf dengan jarak waktu tertentu? Tanahku tak wakafke 50 tahun, habis 50 tahun itu apa itu jadi milik saya lagi. Itu pertanyaan besarnya di situ nanti. Itu dalam tema wakaf kontemporer. Kalau wakaf asalnya kan mengabadikan memang. Jadi wakaf itu ya untuk selama-lamanya. Nah, kalau ada orang yang memberikan batasan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, nah ini sah atau tidak? Nah, nanti kajian di belakang ya, setelah kita kaji secara umum nanti termasuk di situ yang akan kita kaji. Kalau itu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Definisinya kalau dalam undang-undang, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah ini kalau di dalam undang-undang sudah ada peluang untuk jangka waktu tertentu, tidak selama-lamanya, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat atau menurut agama Islam. Itu kalau dalam undang-undang. Jadi kalau undang-undang kita sudah cukup agak progresif ini, atau untuk jangka waktu tertentu. Kalau kesannya tadi kalau dalam fikih itu untuk mengabadikan, untuk selama-lamanya ini, di mana selamanya. Tapi di sini ada tambahan atau untuk jangka waktu tertentu. Ini yang penting dari undang-undang tadi dengan kajian fikih asalnya seperti itu. Hikmahnya banyak. Sarana pendekatan kepada Allah, salah satu kebaikan untuk mengembangkan keberlanjutan. Ini apa itu berkaitan dengan hikmah dari adanya syariat wakaf itu tadi. Dasar hukumnya supaya cepat. Al-Quran, Al-Hadis, dan
maqasid asy-syariah. Ini dalam fatwa tarjih ini ada tambahan dasarnya Al-Quran, Al-Hadis, dan juga menggunakan teori maqasid asy-syariah. Apa tuh maqasid syariah itu? Maqasid itu jamak dari al-maqsudu. Al-maqsud itu artinya tujuan. Ilmu maqasid asy-syariah itu ilmu yang mengkaji tentang apa tuh sebenarnya tujuan Allah ketika Allah itu menetapkan hukum. Allah mensyariatkan. Ini syariat Allah itu. Mengapa Allah mewajibkan ini? Mengapa Allah mewajibkan itu? Apa tujuan Allah? Mengapa Allah mengharamkan ini? Mengapa Allah mengharamkan itu? Apa tujuan Allah menetapkan syariat itu? Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Apa rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya? Nah, ilmu yang menggali tentang hikmah atau rahasia atau tujuan Allah ketika menetapkan suatu syariat itu dipelajari dalam ilmu maqasidus syariah. Nah, ini apa itu menggunakan ini. Nah, nanti lenturnya itu di dalam maqasid syariah ini. Nanti fatwa majelis tarjih kelenturannya ketika menggunakan maqasidus syariah. Al-Quran jelas. Ini bagian dari yunfikun. Kemarin kita bahas infak itu semua harta yang kita keluarkan. Lah ketika tujuannya untuk pemindahan kepada menjadi milik umum, itu tadi menjadi infak. Menjadi wakaf, maaf. Ketika tujuannya untuk kepentingan umum, itu apa itu membangun masjid, untuk tanah, itu apa itu menjadi infak, itu berupa wakaf. Maka tema-tema wakaf dalam Al-Quran, para ulama menggunakan istilah umumnya yaitu infak, karena wakaf itu bagian dari infak. Jadi makna infak di dalamnya apa? Ada wakaf di sana. Ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Membangun masjid juga termasuk menafkahkan hartanya untuk jalan Allah. Nah, itu bagian dari infak itu tadi. Ini menafkah itu untuk kepentingan jihad, pembangunan masjid, pembangunan dakwah, pembangunan sakit, usaha pinjam ini ya, itu bahkan bisa disebut apa itu infak fisabilillah. Ini perbuatan yang baik, untuk melakukan perbuatan baik. Wakaf juga salah satu perbuatan yang baik. Itu dalil-dalil masih umum. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang langsung menuju wakaf itu secara tekstual tidak ketemu kita. Tapi dengan dalil-dalil umum, infak itu yang paling banyak. Itu ayat. Hadis. Nah, ini salah satunya ini masih umum. Man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid hanya untuk mengharap pahala Allah. Atau hasibtu annahu qala. Saya kira beliau bersabda, yabtaghi bi wajh Allah. Yang dia cari adalah keridhaan Allah. Ketika orang bangun masjid, tujuannya atau yang dia cari adalah keridhaan Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Tadi yang saya sampaikan tadi, pertanyaan yang terakhir tadi. Banyak umat Islam, termasuk yang di dunia Timur Tengah, itu rojo saklek memahami hadis ini. Siapa yang bangun masjid, nanti Allah bangunan satu rumah di surga. Lah nek di wong loro bangun. Saya itu pernah ketika mau bangun masjid, sekarang masjidnya namanya Masjid At-Taqwa Imam Zuhodo. Itu yang tingkat itu dulu dari Bina Muhaidin. Siap membantu tapi dengan syarat harus digunakan untuk sholat dan namanya juga sudah ditentukan. Ya bismillah, kita mengikuti apa itu yang memberikan wakaf kepada untuk masjid kita. Begini, sebelum dapat itu kita sampai ke PP saya sama Ustaz Yunus untuk mencari peluang donatur dari Timur Tengah yang siap wakaf masjid kita waktu itu 20 kali 20 sekitar itu. Ternyata banyak waktu itu wakaf tapi cuma 8 kali 8. Ini ada mungkin 10 ada, tapi semuanya inginnya 8 kali 8.
Lembok 4 itu dibikin 3 orang gitu kan, 8 kali 3 wes cukup gak itu. Lah itu 3 orang untuk bangun satu masjid, nggak mau, mereka inginnya satu masjid yang 8 kali 8 dengan nama dia. Itu memahaminya siapa yang bangun masjid nanti akan dibangun satu rumah. Dan yang bangun wong turu untuk separuh rumah kok wong turu. Kesannya gitu kan. Itu yang menjadikan orang itu akhirnya terlalu sakit. Kalau saya memahami begini, Allah itu memotivasi kita. Yang namanya Allah itu hartanya tidak terbatas. Orang 1000 bangun masjid, masing-masing insya Allah akan dibangunkan rumah oleh Allah. Rakitan urun sidik-sidik kemampuannya kan beda-beda ya. Itu insya Allah, nggak usah khawatir. Kalau orang masuk surga itu kira-kira dibangunkan rumah oleh Allah nggak? Mesti dibangun ke itu. Itu nggak usah khawatir, itu kadang-kadang terlalu sakit gitu. Aku mau nak masjidnya uang lurus, gue untuk separuh rumah gitu. Apalagi rame-rame aku gue untuk apa nih gitu. Jadi itu biasanya yang suka jualan. Seperti itu dia mikirnya. Maka akhirnya apa? Yang terkotak-kotak tadi. Yang ada yang membutuhkan gede, orang iso-isonya gue cilik-cilik, yang diri sing iso cilik. Ini kenapa? Karena terlalu sakit memahami itu tadi. Insya Allah kalau orang sudah mengeluarkan hartanya ini untuk bangun masjid, ini untuk infak, nggak perlu khawatir lagi balasan yang Allah berikan kepada kita. Wes cara-cara kita sekolah-sekolah. Awal dari insya Allah sudah nggak perlu khawatir. Engkau infakku piye yo, nggak perlu khawatir. Serahkan yang di belakang kepada Allah, kita ke depan. Nek menawa masjid bangun aku tak melu malah tambah insya Allah akan tambah pahala kita. Itu yang berkaitan dengan memahami hadis ini. Ya mudah-mudahan ya tidak semuanya memahaminya secara sakit gitu ya. Satu rumah nanti bangun satu rumah. Nek wong loro ya nanti separuh-separuh gitu. Miskin mana Allah itu. Wong sewu kok juga rumah situ, wong sewu kan enggak begitu. Memahaminya kok terlalu sakit. Sehingga kadang-kadang apa itu yang membutuhkan untuk bangun masjid pun juga akhirnya ada kesulitan-kesulitan. Bisa cuma 8, naik 10 kali 10, orang gelem pokoknya 10. Apa itu dananya naik 2 kali 8 kok itu. Enggak gelem dengan lebih dari itu. Kemudian juga dalam hadis sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Nah, itu lagi sedekah yang terus mengalir. Ini juga sebenarnya kalau kita pahami sedekah mengalir itu ketika seorang wakaf masjidnya digunakan berjamaah itu kan pahalanya kan mengalir terus kan gitu ya. Insya Allah mengalir terus tidak terhingga. Itu sedekah jariyah. Hadis di atas dalam apa sedekah jariyah sebenarnya umum termasuk wakaf. Jadi makna wakaf dalam hadis itu bisa dimaknai sedekah jariyah itu wakaf bagian dari sedekah jariyah. Adapun dalam masalah wakaf ada dalil yang berkaitan dengannya secara khusus. Nah ini ada hadis yang secara khusus berkaitan dengan wakaf. Meskipun juga tidak disebutkan langsung kata wakaf, tapi maknanya wakaf sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahabat Umar itu punya tanah. Ada yang menyebut itu hasil pampasan perang. Bagiannya ya tanah yang ada di Khaybar. Kemudian beliau bertanya kepada Rasul, saya itu punya tanah yang paling berharga tanah saya itu ya di Khaybar sana. Karena untuk kebun kurma. Khaybar itu daerah termasuk daerah penghasil kurma juga, daerah Khaybar itu. Ya, gambarnya saya masukkan nggak sama kan di sini. Ada gambarannya nanti kalau muncul. Nah ini Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, saya monggo manut jenengan, kira-kira tanah saya yang ada di Khaybar, supaya saya mendapatkan pahala yang terbesar dari tanah yang saya miliki di Khaybar itu, begini apa Rasul? Itu Umar bin Khattab menyerahkan, pokoknya begini apa, yang penting saya ingin pahala yang terbesar, supaya dapat pahala paling besar itu begini apa? Ini karena paling berharga ini. Lam usik malam kok wa anfasu indi minhu. Saya tidak pernah mendapatkan kekayaan atau harta yang lebih berharga dari itu, tanah yang ada di Khaybar yang berupa perkebunan kurma itu. Fama ta'murni, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk itu, ya, untuk mendapatkan pahala terbaik. Maka Rasul memberikan saran, in syi'ta, kalau kamu mau berkehendak, habasta aslaha wa tasaddaqta biha, kamu tahan asalnya, yaitu
pohon kurmanya, kebun dan pohon kurmanya. Kamu tahan. Dan hasilnya kamu sedekah. Setiap ada panennya itu kamu berikan kepada masyarakat. Qala, maka Umar berkata, ini yang berkata Abdullah bin Umar, putranya. Jadi yang wakaf itu Umar bin Khattab, yang bercerita putranya yaitu Abdullah bin Umar. Qala, Abdullah bin Umar berkata, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar bin Khattab bersedekah dengan tanah Khaybar tadi. Tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan juga tidak dialihkan kepemilikannya, dan tidak diberikan kepada orang lain. Karena sudah menjadi milik umat. Nanti begitu itu dipanen nanti untuk masyarakat. Tidak akan dijual, tidak akan diwariskan kepada putra putrinya, kira-kira begitu ya. Jadi selamanya itu digunakan itu hasil panennya untuk umat. Itu juga salah satu makna wakaf. Maqasid syariah sekarang. Tadi dasarnya dari ayat, hadis. Nah, kalau hifdzuddin, salah satu wakaf yang tujuannya untuk hifdzuddin, menjaga agama, itu wakaf contohnya untuk bangun masjid. Nah, ini hifdzuddin, maqasid syariah. Yang kedua, hifdzun nafas, untuk menjaga jiwa. Karena memang maqasid syariah itu ada 5 tingkatan. Menjaga agama, menjaga jiwa. Lah, wakaf kalau terkait dengan menjaga jiwa itu apa? Membangun rumah sakit. Kalau rumah sakit dibangun, banyak orang sakit yang bisa disembuhkan, ini berarti hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kalau wakaf itu digunakan untuk membangun rumah sakit, itu kalau di dalam maqasid syariah itu dalam hifdzun nafas. Kalau hifdzul aql itu untuk membangun hifdzul aql untuk menjaga akal. Itu kalau wakaf itu dibangun untuk membangun madrasah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan. Itu hifdzul aql, untuk menjaga akal, melaksanakan perintah Allah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi kalau wakafnya untuk pesantren ini berarti itu wakaf yang tujuannya untuk hifdzul aql. Kemudian kalau hifdzun nasl itu klinik bersalin. Nah, ini khusus. An-nasl kan keturunan. Kalau menjaga keturunan, nah ini klinik bersalin. Nah, ini kalau untuk membantu persalinan, nah, ini untuk menjaga an-nasl atau keturunan. Nah, kemudian hifdzul mal, untuk menjaga harta, menjaga mal atau uang atau nanti yang dikenal dengan wakaf yang produktif. Nah, ini wakaf produktif itu apa? Nanti akan kita bahas. Itu untuk hifdzul mal. Maka nanti peluang wakaf produktif itu di maqasid syariah yang nomor 5 ini. Bahkan nanti ada wakaf uang, wakaf tunai. Itu kan itu masa kontemporer. Di zaman Rasul ya wakaf itu ya tanah. Masjid Nabawi itu juga hasil wakaf. Secara wakaf. Ada 4 bagian pada masa Rasul di dunia Islam. Kalau di Indonesia bagaimana, kalau di Muhammadiyah bagaimana. Ini kita bahas satu persatu. Pada masa Rasul, ini Rasulullah wakaf sebidang tanah untuk pembangunan masjid, juga mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Ini Rasulullah juga termasuk wakif. Umar bin Khattab wakaf tanah atau kebun kurma di Khaybar, yang tadi hadisnya sudah kita sebutkan. Abu Talha mewakafkan harta yang paling disenanginya, yaitu kebun Bayruha, sebuah kebun kurma yang letaknya berhadapan dengan masjid di mana Rasul sering berkunjung untuk menikmati kurma dan air dari mata air di sana yang nikmat rasanya. Maka Abu Talha saya wakafkan untuk umat, pahala yang luar biasa. Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal, Bani Najjar itu juga. Bani Najjar terkait dengan Masjid Nabawi. Itu dari Bani Najjar juga. Tanahnya dari tanah keluarga dari Bani Najjar. Tapi akan saya tambahkan satu cerita yang menarik.
Ini kisah tentang Bi'r Rumah. Bi'r Rumah. Ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bi'r Rumah itu ceritanya begini. Jadi di Madinah, apalagi kalau waktu masa kering, itu tidak banyak air. Tapi ternyata ada salah satu sumur itu yang airnya tidak habis-habis. Namanya Bi'r Rumah ini, sumur rumah. Dan kebetulan ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Sehingga kalau waktu masyarakat Madinah secara umum yang tentunya mayoritas Muslim, itu ketika musim-musim yang sangat paceklik kayak gitu ya, mereka sangat ngantri panjang sekali untuk dapat air dari Bi'r Rumah, dan orang Yahudi itu menjual. Jadi uangnya tadi didol, jadi mereka ngambil uangnya dikasihkan ke orang Yahudi, sehingga ini kan memberatkan masyarakat. Wabeh nganti 10 dawa itu bayar sama orang Yahudi ini tadi. Otak Yahudi kok kira-kira begitu ya. Lah maka Rasul bersabda setelah terjadi apa yang seperti itu, masyarakat kok begini, semuanya harus bayar kepada satu orang itu tadi. Rasul bersabda, man yashtari lana Bi'r Rumah, siapa yang membeli untuk kita sumur rumah itu, fayaj'alha shadaqatan lil muslimin, dan dijadikan sedekah untuk kaum muslimin, saqallahu yaumal qiyamati minal atas, maka Allah memberikan kepadanya minuman yang disebabkan kehausan pada hari kiamat. Fastaraha Utsman faja'alha shadaqatan lil muslimin, lalu Utsman membelinya, kemudian beliau sedekahkan. Di sini maksudnya diwakafkan kepada umat Islam. Jadi ceritanya menarik, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Rasul bersabda seperti ini, sahabat Utsman juga konglomerat, diberi janji Rasul dengan surga. Wah, semangat sekali. Maka Utsman bin Affan mendatangi orang Yahudi tadi untuk membeli. Tapi ternyata namanya otak Yahudi, orang gelem. Penghasilan aku habis kalau tak jual ke kamu. Ditawar sampai ditawar sangat mahal sekali, saya kira-kira mustahil. Neng iki cara carane wong dodolan iki mustahil ngedol kok ngono namanya. Semahal itu. Nah, kira-kira nek sumur itu kok selama 100 tahun aja kira-kira dia nggak bisa menghasilkan. Umpamanya duit banyu itu 100 tahun belum karuan itu bisa mengumpulkan duit sebesar itu. Tapi namanya otak Yahudi, sudah ngasih harga yang sangat mahal, pol-polan, tur jalur guru separuh. Nek semuanya nggak mau, nanti saya udah nggak punya sumur. Wes tak dol dengan harga semene, tur ya separuh, nggak mau separuh, sahamnya 50-50, separuh. Nanti yang sehari milik kamu, pokoknya sehari punya saya. Tapi kesalahannya otak Yahudi, menganggap orang lain itu otaknya pada dia, pikirannya. Engkau berarti bisnisnya aku karo Utsman, hari ini saya, besok Utsman, kayak gitu. Tapi setelah deal akadnya terjadi, apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan? Wahai penduduk Madinah, sudah deal, separuh miliknya orang Yahudi tadi dan separuh ini milik saya. Hari ini milik saya, besok miliknya orang Yahudi. Maka untuk jadwal saya hari ini, siapa yang mau ingin air dari apa itu sumur ini gratis. Wah, orang berbodoh-bodoh. Lah kalau besok masa jadi adol tidol di hari Utsman bin Affan berbodoh-bodoh, sesuai sepiran situ. Aku tak sesuai. Wah, kurang ajar nih Utsman bin Affan. Itu si Yahudi kalah di sini akhirnya dengan Utsman bin Affan. Tapi rumah sana kan kotanya orang Yahudi. Engkau dina iki sesuk kowe iki aku rumahnya berbagi dua. Tapi Utsman bin Affan ternyata ini untuk umat tak gratis ya. Maka kalau harinya Utsman bin Affan banyak, kalau orang Yahudi sepi nggak sing ngantri lagi. Nah akhirnya dia putus asa. Ya sudah Utsman, kira-kira yang kecewa. Wes nek kono sisa nih dijual dengan harga yang semahal itu juga.
kira-kira sebenarnya kalau mungkin otak kita itu ya, kita pasti nawar, wah separuhnya itu serahkan gitu. Tapi Utsman ternyata luar biasa. Ya tak beli lagi. Jadi belinya 2 kali lipat. Aku saya 10 miliar, musuh orang 10 miliar, sing 10 miliar beli itu separuh. Ya 10 miliar nah. Ya sudah, tak bayar lagi 10 miliar lagi. Artinya tidak nawar-nawar lagi. Ya sudah diberikan kepada Yahudi. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sumur rumahnya Utsman bin Affan ini sudah dibangun dari semua itu perkebunan kurma milik Utsman bin Affan. Maka disebut Mazra'ah Bi'r Utsman. Karena bi'rnya rumah tadi ketika diwakafkan oleh Utsman, mereka nyebutnya Bi'r Utsman. Itu jadi Mazra'ah ini perkebunan kurma dan hasilnya selalu sodaqahkan untuk orang-orang miskin. Ini bi'r rumahnya juga. Bi'r rumahnya di sini. Jadi bi'r rumah masih ada sampai sekarang. Bahkan ini sudah hasil dari bi'r rumah tadi, perkebunan kurma yang hasilnya tetap disodaqahkan kepada orang-orang miskin, juga wakaf, bagian dari wakaf. Aset jariah dari hasil wakaf Utsman bin Affan. Digratiskan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Air sumur dialirkan ke kebun kurma agar subur. Pohon kurma terus bertambah. Pokoknya bertambah terus. Bahkan sampai sekarang itu ada lembaga khusus yang menangani wakafnya Utsman bin Affan tadi. Dan asetnya udah besar sekali saat ini dan tidak habis. Luar biasanya itu sebuah wakaf yang sangat menginspirasi. Bahkan sejak zaman Utsman bin Affan sampai sekarang wakaf itu masih terus berjalan. Ada lembaga khusus untuk mengelola wakafnya Utsman bin Affan. Berarti luar biasa wakaf yang diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan untuk umat Islam ini tadi. Ini mudah-mudahan memotivasi kita yang punya kelebihan untuk mewakafkan sebagian hartanya. Kalau di dunia Islam, Bani Umayyah, Abbasiyah ada, Mesir zaman Saladin Al-Ayyubi ada wakaf-wakaf, Saudi Arabia, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang Saudi Arabia itu bahkan kementeriannya apa? Wizaratul Awqaf Wasyu'un Ad-Diniyah, Menteri Perwakafan dan Urusan Agama. Menteri Perwakafan nomor 1. Karena memang ngurusin wakaf itu luar biasa. Bahkan Muhammadiyah itu kan hampir semuanya dari wakaf itu. Pondok Pesantren Imam Suhaid itu dari wakaf itu. Ini pondok kita ini dari wakaf itu. Jadi semua lembaga-lembaga Muhammadiyah itu mayoritas berhasil dari wakaf. Maka wakaf luar biasa berdayanya dan kita baru memulai tentang wakaf. Jadi Pak Sarwiji, kita baru membuka berarti belum rampung. Karena sudah jam 9:30, sampai berapa kira nanti mau menghabiskan. Maka untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau kita sambung pada kesempatan yang akan datang, masih banyak tema-tema, khususnya tema-tema hukum yang berkaitan dengan wakaf itu saja. Saya kembalikan kepada beliau. Sarwiji.